Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai negara dan konstitusi. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Dewi Natasha Lestari, lalu ada Danya Atika Rama, lalu ada Dea Aulia, lalu ada Destia Kamilawati, lalu ada Diah Ayu Putri Arini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangsa dan negara. Bangsa sendiri, menurut Benedict Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Sedangkan pengertian negara, menurut Wirjono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi berupa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dan diakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Nah, sekarang kita beralih ke unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat. Nah, rakyat dari suatu negara itu dapat dibedakan dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk sendiri itu orang-orang yang bertempat tinggal menetap di suatu negara. Sementara yang bukan penduduk itu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara dan bukan dalam maksud untuk menetap. Nah, penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur pula sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sementara di luar itu dinamakan warga negara asing. Lalu warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa disebut warga negara asli yang berbeda dengan negara keturunan. Dapat kita lihat juga dari bagian skematis yang kotak ini. Rakyat itu dibagi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk dibagi dua lagi menjadi warga negara dan orang asing. Lalu warga negaranya lagi dibagi menjadi dua, yaitu warga negara asli dan warga negara turunan. Sekarang di wilayah dengan batas-batas tertentu. Pada umumnya, wilayah suatu negara itu meliputi ada wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Batas wilayah laut negara Indonesia sendiri ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Nah, berkenan dengan wilayah perairan di Indonesia itu ada 3 batas wilayah laut, yaitu yang pertama adalah batas laut teritorial. Nah, laut teritorial ini adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari suatu titik ke titik yang lain dihubungkan dan tidak boleh lebih dari 200 mil. Yang kedua itu adalah batas laut landas kontinen. Nah, landas kontinen adalah dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Batas landas kontinen sendiri itu dari garis dasar yang tidak tentu jaraknya tetapi paling jauh adalah 200 mil. Kalau ada 2 negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah batas zona ekonomi eksklusif atau Z. Nah, pada 21 Maret 1980 ini, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa batas zona ekonomi eksklusif atau Z adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Di bagian C ini adalah pemerintah yang berdaulat. Menurut Jan Bodin, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara, di mana kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi. Nah, tidak terbatas dan tidak dapat terbagi-bagi. Menurutnya itu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan sendiri itu membawakan sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah asli. Nah, asli ini dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Lalu yang kedua ada tertinggi. Nah, dalam tertinggi ini dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang membatasi kedaulatan. Lalu yang ketiga ini ada abadi dan kekal. Nah, abadi dan kekal ini dalam arti keberadaannya itu tetap. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah tidak dapat dibagi dalam artian intinya hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja di dalam negara tersebut.
Sifat-sifat negara. Nah, dalam sifat-sifat negara ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama ada sifat memaksa. Nah, sifat memaksa ini negara memiliki sifat memaksa yang artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangannya sendiri untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Lalu yang kedua ada sifat monopoli. Nah, negara di dalam sifat monopoli ini membawakan sifat yang menunjukkan adanya hak dan kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain begitu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu sifat mencakup semua. Dengan sifat mencakup semua ini maksudnya bahwa kekuasaan negara itu berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Tujuan negara merupakan suatu ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tercermin dari rumusan tujuan sebagai berikut, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Tujuan atau tugas negara secara umum, tugas esensial yaitu mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini meliputi tugas internal, yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara, serta melindungi hak milik setiap orang. Dan tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas fakultatif yaitu meningkatkan kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Contohnya adalah menjamin kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat. Fungsi negara merupakan penafsiran dan pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan, sehingga fungsi negara bersifat konkret. Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Sedangkan fungsi negara merupakan upaya untuk kegiatan negara untuk mengubah itu menjadi kenyataan. Maka tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya fungsi negara tanpa tujuan negara tidak menentu. Perbedaan fungsi dan tujuan negara. Tujuan negara merupakan suatu ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak. Sedangkan fungsi negara merupakan penafsiran dan pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan, sehingga fungsi negara bersifat konkret. Saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu konstitusi. Yang pertama ada konstitusi dan undang-undang dasar. Kata konstitusi sendiri berasal dari kata constituer bahasa Prancis yang artinya membentuk. Sedangkan istilah undang-undang dasar itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang yaitu grondwet. Grond sendiri artinya dasar dan wet artinya undang-undang. Dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan kata konstituti, yaitu yang berarti undang-undang dasar. Dalam keputusan hakim di Indonesia dikenal dengan istilah hukum dasar. Nah, ada pengertian lain nih dari undang-undang dasar dan konstitusi. Pengertian undang-undang dasar sendiri yaitu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang bersifat tertulis atau tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, menurut James Bryce, konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan hukum atau merupakan kerangka kehidupan negara yang diatur oleh ketentuan hukum. Nah, konstitusi dalam artian sempit adalah hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang pada dokumen
tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, sehingga muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika, Konstitusi Prancis, Konstitusi Swiss, dan sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, menurut Safonin Lohman, ia berpendapat unsur-unsur konstitusi terdiri dari yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat sebagai kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimens, yaitu kerangka bangunan pemerintah. Yang kedua, ada pendapat dari Sri Sumantri. Dia menyebutkan ada 3 unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, peraturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Yang ketiga, pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Nah, berikutnya ada menurut Strong tahun 2008. Yang pertama ini cara mengatur berbagai institusi. Yang kedua, jenis kekuasaan yang diberikan institusi-institusi tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilakukan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur konstitusi yaitu yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata negara satu sama Poin ketiga yaitu ada perubahan konstitusi. Secara teoritis, perubahan Undang-Undang Dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. Menurut Charles Frederick Strong atau C.F. Strong, dia menyebutkan ada 4 hal yang dapat mengubah Undang-Undang Dasar. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, ada oleh rakyat melalui referendum. Yang ketiga, yaitu oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara serikat. Yang keempat, ada dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk untuk keperluan perubahan. Lalu ada dari Kenneth Clinton Ware, dia mengemukakan 3 hal yang dapat terjadi dalam perubahan konstitusi. Yang pertama, perubahan resmi. Yang kedua, penafsiran hakim. Dan yang terakhir, kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Nah, sejak memasuki era reformasi, muncullah pemikiran-pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, arus pemikiran tersebut dapat dikemukakan dalam beberapa hal. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 membawakan sifat executive heavy, yakni yang memberikan kekuasaan terlalu besar kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yang lain yaitu legislatif dan yudikatif seakan-akan tersubordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Yang ketiga ada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak tegas di antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga ada yang menyebutnya sebagai sistem kuasi presidensial. Yang keempat yaitu perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Nah, poin yang terakhir yaitu rumusan pasal tentang hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirasa kurang memadai untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan warga negara seiring dengan perkembangan global. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar bernegara berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam konstitusi ditemukan kerangka bangunan negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Tujuan konstitusi adalah
membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat dan yang diperintah, dan menerapkan pelaksanaan kekuasaan berdaulat. Motif yang mendasari pembentukan konstitusi diuraikan mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan melalui hukum. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurangnya baik dalam tutur kata maupun hal lainnya mohon dimaafkan dan terima kasih.